Adin mau dibilang pewaris. Ya kalau mereka beranggapan seperti itu saya enggak apa-apa, yang penting ini kan tentang uang. Yang order orang India, saya komunikasi sama orang Indonesia, dan India juga yang bayar orang Aljazair, yang terima barang orang Prancis. Kita tahu kalau usaha makanan itu tidak akan pernah pudar lah, tidak akan pernah mati, nggak bisa setuju. digantikan dengan AI teman-teman. Enak banget nggak sih, maksudnya kayak tiba-tiba dikirimin minta KTP mau dibeliin tiket pergi ke Bandung, nggak ada biaya apa-apa, malah kita yang dapat. Iya, Begitulah. membawa nama produk kita. Jadi teman-teman jangan pikir 2 kali lagi buat join Star Ink, join sekarang juga. Dari Adin dulu deh. Tipsnya apa? Tipsnya apa nih buat teman-teman calon wirausaha yang mau mulai menjalankan bisnisnya? Silakan Din. Halo teman-teman, selamat datang di Start Ink Podcast. Ini adalah podcast yang diproduksi oleh unit kewirausahaan di bawah Politeknik Pariwisata Lombok. Nah teman-teman, ini adalah podcast kita yang pertama. Kita masuk di episode yang pertama. Di dalam podcast ini kita akan bahas berbagai macam hal tentang dunia bisnis dan kewirausahaan. Kita akan bahas tentang edukasi tentang bisnis, kemudian kita akan mendengarkan cerita-cerita sukses dari alumni-alumni Poltekpar, dan spesifiknya alumni-alumni program inkubasi dari Star Ink. Kita juga akan membahas tentang tips-tips di dalam dunia wirausaha maupun bisnis. Narasumbernya atau teman Star Ink akan datang dari berbagai macam kalangan, mulai dari alumni, dosen, dan juga nanti akan datang dari praktisi bisnis itu sendiri. Nah, di episode yang pertama ini, kita sudah kedatangan teman Star Ink. Di sini ada Adin. Halo. Dan juga ada Miranda. Hai. Nah, kebetulan di episode yang pertama ini kita kedatangan dari teman Star Ink, alumni program inkubasi Star Ink. Dari batch berapakah mereka? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan mereka berdua. Adin, gimana kabar? Alhamdulillah baik sekali. Baik. Kita terakhir ketemu di Pokari Syetran ya? Belum lama ya? Belum lama, baru beberapa minggu yang lalu. Bulan ini ya, bulan Juli. Iya. Pada saat itu Adin buka tenan Yes. di Pokari Syetran. Yes, benar sekali. Oke. Bersama Purnama Shop ya. Benar, Bu. Oke. Purnama Shop. Miranda. Halo. Halo Miranda, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bapak gimana nih? Saya juga kabar baik ya, beginilah. Kita terakhir kapan, Pak Miranda? Kayaknya pas sebelum lulus deh, Pak. Atau Sebelum wisuda tuh lulus. kayaknya. Udah Wisuda. lama banget ya. Kalau Miranda terakhir ke Poltekpar kapan tuh? Masih ingat nggak? Pas wisuda sih, Pak. Pas wisuda, Terakhir. terakhir ke Poltekpar. Kalau yang ada, kalau nggak salah kita terakhir itu acara di Amphitheater GKT. Itu Oh iya, ada undangan juga dari deh. UKM. Datang ya Miranda gitu? Datang juga waktu kan? itu. Di tahun lalu tapi itu ya udah ya. Udah lama banget, Pak. Tapi itu setelah lulus kan ya? Ya. Iya, benar, setelah kayaknya lulus. Benar, itu kayak kita terakhir ketemu sama Miranda gitu. Oh iya, kita perlu kenalan dulu. Adin coba kenalan dulu. Adin kan alumni Poltekpar juga gitu. Coba dikasih tahu ke teman-teman apakah Adin ini lulusan dari prodi mana, kemudian selama Star Ink pakai apa ya, bisnisnya apa, produknya apa. Halo semuanya, perkenalkan saya Abdul Qadir Jalani dari prodi divisi kamar ya D3. Di sini saya pemilik dari usaha atau penerus dari usaha Purnama Shop.store, Purnama Shop lah. Di sini Purnama Shop ini sudah berdiri dari tahun 2010 yang bergerak di bidang kerajinan. Di sini saya melanjutkan usaha tersebut. Ya, di Star Ink saya itu inkubasi batch 2-nya, yang dimana pada saat itu masa-masa COVID-19. Ya, di sana sudah saya Tahun berapa Din, batch 2? 2021. 2021 ya? Pak. Iya, 2021. Benar. Oke. Miranda? Oke, halo semuanya. Jadi aku Miranda, aku mahasiswi prodi seni kuliner diploma 3 dan kemarin ikut Star Ink di batch kelima. Itu sekitar di tahun 2024 ya, Kak ya? Iya. Iya, waktu itu masih saya merintis berbeda dengan Kak Adin nih yang pewaris ya kita bisa bilang. Saya merintis dari nol, saya berusaha dari awal sendiri. Jadi untuk
kisah selanjutnya nanti kita saksikan di pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Oke, thank you Miranda, thank you Adin. Saya penasaran, gimana bisnisnya? Masih jalan kok enggak nih? Masih dong. Masih. Adin gimana bisnisnya? Walaupun saya bisa dibilang pewaris, di sini kan saya hanya mengembangkan apa yang belum ada di usaha orang tua saya, seperti itu. Misal nih, kan mungkin orang tua saya mungkin gaptek, namanya orang tua nggak pernah mungkin pegang HP segala macam. Di sanalah saya terjun. Itu jadi pembeda dari saya. Tapi sekarang gimana? Penjualan lancar? Penjualan kita alhamdulillah ya lancar, bisa dibilang lancar. Kenapa? Karena kemarin kan juga dari tim Poltekmar kan Pak Manda juga datang. Iya. Pak Sama Isdal, Pak Pak Idal. Idal sama Pak Rumba datang. Rumba. Kan kebetulan kita juga ekspor itu di bulan Iya. Februari kemarin. Ya alhamdulillah untuk saat ini perkembangan untuk usaha Purnama Shop itu lumayan tinggi di online-nya. Kenapa? Karena kan saya juga buatin Google Map di handphone. Jualan di Gute-nya. Rata-rata masukin barang ke hotel. Tuh hampir 75% barang saya ada di Gute. Oke, saya penasaran tuh. Awal mula Adin bisa ekspor barang-barangnya. Tapi nanti ditahan dulu ya. Saya mau tanya ke Miranda. Miranda gimana usahanya? Alhamdulillah saat ini lancar Pak, Oke. tapi karena saya ini sedang melanjutkan studi S1 begitu ya Pak ya, jadi untuk orderan sendiri itu saya tetap menerima nih Pak, tapi sistemnya itu secara online ataupun PO, jadi teman-teman tuh memesan sebelumnya. Tapi sebelum itu alhamdulillah omset sangat meningkat apalagi waktu lebaran Pak, karena kan saya bergerak di bidang pastry and bakery gitu kan, saya bekerja sama dengan kakak saya juga yang kebetulan mempunyai usaha. Itu kami menjual hampers, jadi kolaborasi begitu. Oke. Miranda pastry kan? Apa Ya. aja yang dibikin? Kalau pastry saya kebanyakan membuat roti seperti roti pisang dan lain-lain, terus juga cake juga karena masih muda kan jadi harus banyak mengeksplor lah, mencoba semuanya. Iya. Dan banyak cookies-cookies juga sih untuk hampers yang tahan lama seperti itu. Iya. Kayaknya pastry enak ya. Banget Pak. Bener nggak Adin? Iya, Iya. harusnya. Bawa ini nggak? Bawa ini nggak? Nah, karena bapak-bapak ini adalah orang yang mempunyai Mempunyai apa? mempunyai peran lah di hidup saya, apalagi di starting ini. Saya cuma Masa tukang cicip. sih saya nggak bawain untuk kedua bapak-bapak ini. Saya dari dulu cuman bagian tukang review, tukang cicip. Itu kan salah satu cara kita juga melihat target pasar kan Pak, Iya, cari komentar, betul. feedback dari Betul. orang-orang sekitar. Dengan feedback kita bisa terus evaluasi kekurangan produknya kita. Betul. Meskipun ya kalau makanan selera itu macam-macam ya. Tapi biasanya kita kumpulkan ya selera-selera orang itu ada bisa kita satukan gitu. Oh, kecenderungannya misalnya kemanisan gitu dari sekian banyak orang yang nyicip tuh. Di situ kita tahu. Bawa nih. Bawa dong. Tadi Udah kan ada. Bapak bilang sesuai selera. Nah, Betul. kebetulan nih donat ini tuh dia punya 4 varian. Jadi nanti bisa dipilih Kak Adin sukanya yang mana, Pak Manda Oh sukanya yang gitu. mana. Betul. Oke, boleh nih coba. Boleh dong. Siapa? Yanto. Bang Yanto, terima kasih Bang Yanto. Terima kasih Bang Yanto. Wow, Keren kelihatan banget. enak sekali. Wow. Thank you Bang Yanto. Wow, menarik. Boleh cicip gak ini? Boleh dong. Jadi sekalian promosi nih Pak. Kan Boleh. kita berbisnis, berwirausaha. Iya. Kurang lengkap rasanya kalau nggak promosi. Iya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ya, ini saya membawa pumpkin donuts di mana tidak seperti donat pada umumnya. Di sini saya menambahkan labu di dalamnya. Jadi untuk toppingnya pun ini bervariasi. Jadi bisa menyesuaikan gitu. Sengaja saya bawa yang one bite biar kita bisa sharing semuanya. Oke. So ini dia produknya, silahkan dicoba. Kak Adin mau yang Boleh mana? dicoba ini Pak Manajer? Kita boleh makan di sini ya. Iya. Saya cicip ya. Iya. Boleh isi. Kak Adin? Thank you. Kayaknya makannya barengan deh, biar kasih. Yes. Kayaknya Cheers, kalau jauh. saya mendengarkan feedback aja. Oh, iya. Oke. Takut nyatet di battle. Cheers. Bismillah. Oke, sembari menunggu mengunyah ya, kalian boleh saksikan ini produk saya. Nanti kalian bisa cek di IG-nya Ananda Kitchen. Ini brandnya, jadi nanti teman-teman bisa follow saya juga. Oke? Saya mau tanya, kenapa pilih pakai pumpkin? Oke, pilih pakai pumpkin ini sebenarnya alasannya sedikit lucu menurut saya. Karena waktu itu orang tua di rumah ingin
dia punya pumpkin nih Pak di rumah. Terus mama saya terutama itu sering banget bilang, "Ini dong dibuat apa, ini dong dibuat apa." Jadi Oh, tercetuslah ide untuk membuatnya menjadi donat donat. Tapi gitu. secara rasa sama aja ya? Sama aja. Sama ya Hmm. ternyata? Tapi kalau Bapak lebih, apa ya, mendalami gitu, teksturnya dia lebih chewy. Chewy ya? Ya, Betul betul. Kalau secara, budget? Budget gimana? budget aman Harga aja sih Pak, karena kan Sama-sama ini aja? labu lokal, bisa didapat di mana aja dan harganya juga terjangkau. Dia bisa lebih murah nggak kalau kita pakai bahan dasar pumpkin? Atau dia sama aja? Sama kentang atau yang Sedikit lain? lebih atas karena kan ada penambahan Pak, Oke. dibandingkan biasa. Tapi emang dia lebih chewy sih Chewy. secara tekstur. Dia punya ciri khasnya kalau ini donat pumpkin gitu ya. Oke. Mau lagi nambah Adin? Cukup, sudah cukup. Saya udah Kenyang. nyicip, enak banget. Nanti Thank you. saya bawa ke ruangan deh. Nah. Tolong dong Yanto diambil lagi. Ya. Ya. Kalau Mas Yanto mau coba juga boleh Bisa, banget nih. ya. Thank you Yanto. Jangan dihabisin ya, sisain. Oke, menarik banget produknya Miranda. Buat teman-teman, sekedar informasi, itu adalah salah satu produk yang tercipta ya, atau bisnis yang tercipta dari program inkubasinya Star Inc. Betul sekali. Program inkubasi Star ini di bawah unit kewirausahaan Politeknik Pariwisata Lombok. Jadi di dalam program tersebut kita ada berbagai macam tahapan ya. Kalau dulu Miranda itu di tahapan pertama kita ada seminar kewirausahaan terlebih dahulu. Setelah seminar kewirausahaan kita lanjut ke fase bootcamp. Betul sekali. Nah, di bootcamp itu peserta dikumpulkan kemudian dibagi menjadi tim ya. Iya, benar. Jadi beberapa tim, nanti peserta akan mendapatkan materi-materi yang berhubungan dengan bisnis. Ada pemasaran, keuangan, SDM, kemudian produk, ya, dan juga bagaimana mengatur sistem manajemen di dalam sebuah bisnis gitu. Banyak ya Banyak materinya. sekali, banyak. Berapa hari kemarin Miranda di bootcamp? 3-4 hari dan itu seru banget Pak, karena benar-benar dibimbing sama kakak-kakaknya dari Rumah Siap Kerja ya. Rumah Siap Kerja. Itu seru banget, kita Betul. benar-benar dilatih buat disiplin, buat team working. Jadi seru juga karena kita juga keluar Pak waktu itu. Jadi kegiatannya itu nggak di kampus saja, kita keluar untuk mencari experience di sekitar Unram kalau nggak salah waktu itu. Oke. Kalau di zamannya Adin gimana waktu itu experience-nya? Kebetulan kan COVID. Nah, Pas COVID ya. Pas COVID banget, betul. bener-bener Batch COVID. 2. Batch 2. Iya. Pas kebetulan COVID, kita mungkin masih online, semuanya serba online. Yang seingat saya tuh yang terakhir pas pitching. Oke. Ya, pas pitching kan baru ada di apa namanya? Di What? Nah, lupa lagi saya namanya. Ya Allah. Di tempat biasa orang seminar. Oh, di GKT di bawah di AMPI. Ampi. Di Rektorat. Oh, di Ya, Rektorat AMPI. Ya, di Oke. Rektorat, di Amphitheater. Ya, itu kan pertama kalinya kita harus presentasi segala macam. Kebetulan kita juga didukung dari Icon NTB. Oke. Ya, benar. Jadi waktu zamannya Miranda ditemani sama Rumah Siap Kerja, zamannya Adin ditemani sama teman-teman Icon NTB. Tapi meskipun online kan dapat materi-materi yang Banyak banget. bermanfaat kan ya. Bermanfaat banget sampai sekarang masih saya pakai. Dan apakah itu? Itu adalah logo. Salah satunya logo. Salah satunya logo, dan itu paling bermakna banget. Kenapa? Karena yang sebelumnya itu logonya Purnama cuman logo tulisan tok, nggak ada dari bantuan segala macam. Kan saya sempat bilang pas zaman mentoring, pas di Zoom-nya ada salah satu mentor bilang, gimana logomu gini gini gini. Itu terlalu biasa, kamu kan maunya ekspor dengan produk saya yang sudah siap ekspor. Terus biar ada identitasmu diletakin di produkmu, buat logo seperti ini. Baru saya ganti. Saya kirimin sampai 4 kali, 3 kali baru diganti. Baru direvisinya, baru pas yang sekarang. Baru benar-benar dipakai sampai Yes, sekarang. sampai sekarang. Dari saat bootcamp. Benar. Luar biasa. Benar sekali. Berarti sangat berguna ya Iya. mentor-mentoringnya. Pokoknya pas ada yang ikut starting ini pasti bermanfaat banget. Oke. Itu bootcamp. Yes. Nah, jadi teman-teman setelah seminar kewirausahaan dilanjutkan bootcamp. Setelah bootcamp ada yang namanya fase sandbox atau fase mentoring. Ya. Jadi dalam bootcamp teman-teman dapat materinya, sudah dapat tim. Di fase sandbox atau mentoring teman-teman itu sudah mulai dibimbing untuk menciptakan produknya.
Ya ya betul. Sandbox itu fasenya 3 bulan ya, Ya. lumayan lama itu. Saya kayaknya Bimbingan, 1 semester. mentoring, malah Adin waktu itu Ya, 1 semester. ya 6 1 bulan. semester, lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Kalau zamannya Miranda Itu seingatannya sih 3 bulan. 3 Pak. bulan. Iya. Gimana mentor-mentornya? Hah? Pas di batch 2 seingat saya bootcampnya nggak ada tapi langsung ke Oh, mentoring. langsung ke mentoring. Ya, langsung ke Oke. mentoring seperti itu. Kalau Miranda? Kalau saya waktu itu bersama Pak Julian, Pak. Beliau sangat helpful. Di starting ini itu membantu saya membuka di mindset sih waktu bersama Pak Julian. Jadi Pak Julian tuh ngasih mindset gimana sih culinary bisnis itu. Awalnya apalagi saya ini kan dari nol semua nih Pak. Jadi awalnya tuh saya pikir saya membuat usaha apa yang saya suka. Tapi Oke. ternyata dengan mentoring dengan Pak Julian hari per hari dari online, bahkan waktu itu membantu saya untuk menyiapkan materi pitching, itu ternyata benar-benar membuka mindset saya. Jadi benar-benar harus cari target pasar terlebih dahulu seperti itu Oke. Pak. Dan untuk sistem dalam apalagi ini kan food and food F&B ya. F&B kan. Jadi ya lumayan benar-benar membuka mindset saya sih. Oke. Jadi itu tahapan sandbox ya atau mentoring. Bootcamp, kemudian sandbox, Sandbox. baru terakhir kita pitching biasanya. Iya. Ya, di sandbox itu teman-teman sudah create produknya, dibantu oleh mentor, dibimbing, dan juga dibantu untuk proses pitchingnya ya, menyiapkan presentasi, kemudian bagaimana public speakingnya juga kan. Baru nanti di tahapan berikutnya adalah pitching. Nah, di pitching itu nanti teman-teman akan melakukan presentasi produk yang teman-teman buat selama proses sandbox. Nah, di pitching itu nanti ada jurinya juga. Kita akan pilih feature terbaik atau produk-produk terbaik. Biasanya kita pilih 3 besar. Di situ nanti akan dinilai oleh para juri yang merupakan praktisi bisnis. Dan kalau nggak salah seingat saya yang pas pitching itu nggak cuman ada jurinya saja, langsung ada yang invest. Betul. Kita juga datangkan investor. Iya. Dan biasanya si juri ini tertarik untuk invest sebetulnya. Dia nanti pada saat teman-teman presentasi, mereka si juri ini akan bertanya lebih detail tentang keuangannya, dan kalau butuh modalnya berapa, itu biasanya juri langsung tanya. Kenapa? Karena mungkin mereka sudah merasa tertarik untuk modalin Yes. modeling bisnisnya teman-teman. Nah, gimana? Menarik nggak menurut teman-teman? Kalau menurut Adin dan Miranda, ada program seperti ini gimana? Kalau dari saya pribadi ini sangat membantu sekali, apalagi dengan usaha saya sebagai pewaris ini sangat benar-benar membantu. Yang dari mana saya nggak tahu apa-apa, mungkin bisnis masih standar aja. Setelah itu baru saya paham, oh gini ya cara orang berbisnis, bukan cara orang berjualan. Betul, betul. Kalau menurut Miranda, pengen lagi nggak? Ya, Pengen kalau lagi pengen dong, Pak. lagi, pengen Please lagi adain kalau buat alumni Star Egg. Yes, alumni mahasiswa Poltekpar khususnya. Karena kita benar-benar butuh bimbingan secara terus-menerus gitu Pak, nggak cuma di bootcamp itu aja. Iya, Gitu. betul. Untuk alumni nanti kita juga ada rencana program akselerasi. Bersyukur. Kita akan ada program akselerasi nanti, ditunggu aja buat teman-teman alumni. Ya. Tapi emang menarik sih. Sebetulnya Miranda dan Adin kalau mau datang join bootcamp gitu untuk dapat materi-materi yang buat kalian refresh ya. Oh, tentang marketing nih, sekarang marketing gimana ya? Atau saya nggak tahu nih tentang apa bagian keuangan yang di bagian ini. Pengen tahu dan tanya ke expertnya, join di bootcamp boleh? What a privilege ya. Boleh ya untuk refreshment apa ya, pengetahuannya teman-teman gitu, atau pengen ngobrol sama narasumbernya yang ada di Staring itu boleh banget gitu. Jadi untuk alumni Staring juga boleh untuk nanti ikutan join di bootcamp ataupun pada saat mau ngobrol dengan narsum dan mentor ketika lagi ada di Poltekpar, silakan. Kita sangat terbuka dengan alumni untuk ikut join sambil menyambung silaturahmi. Benar ya kan? sekali Benar Pak. Ya, Itu yang paling penting. Betul. Silaturahmi dan relasi. Dan networking. Yes. Ya. Jadi seperti itu teman-temannya. Nah, kalau mahasiswa Poltekpar nanti setelah pitching yang akan dapat pendanaan bisa menjalankan bisnisnya Ya. nanti. Nah, yang belum mendapatkan pendanaan, tenang. Kita masih juga ada program showcasing. Ya. Miranda pernah ikut showcasing? Pernah dong. Sering kan? Adit juga ya? Sering banget. Ini apa Kita- lagi? Kita ajak tenan-tenan dari Staring untuk mengisi
showcasing di beberapa event. Event. Miranda waktu itu masih kan nggak ikut event mana aja? Ingat banget dong Pak, waktu itu kedatangan Bapak Menteri ya, waktu itu masih ada Pak Sandiaga Sandiaga Uno. Jadi lewat Star Ink nih, masuk Star Ink saya dapat kesempatan diberikan kepercayaan buat showcasing. Habis itu bisa bertemu dengan Pak Sandiaga Uno. Kapan lagi kan Pak udah dapat pengetahuan tentang berbisnis, dapat uangnya juga, terus juga ketemu sama orang yang nomor satu lah bisa dibilang di dunia pariwisata Pariwisata itu ya. gitu. Parekraf. Seru ya? Banget. Teman. Saya hampir sama sampai sekarang Bu Wamen sampai langganan. Setiap kali ketemu saya wajib belanja. Belanja. Belanja wajib dan itu wajib sekali. Kemarin waktu Bu Wamen ke Lombok ketemu? Wajib pasti. Ketemu ya? Pasti di Kute ketemu. Di pas ke Poltekbar ketemu. Wajib dan itu beliau bawa barang minimal 1. Seru banget emang. Seru banget. Betul banget. Nah, jadi begitu teman-teman, dengan teman-teman ikut program inkubasi ini tidak hanya selesai di inkubasinya aja, tetapi juga banyak kesempatan untuk bisa mendapatkan funding atau investasi dan juga kesempatan untuk showcasing, ikut pameran di beberapa event, tidak hanya di Lombok tetapi event-event di luar Lombok gitu. Banyak sekali manfaatnya. Nah, itu tentang program Star Ink gitu. Saya coba mau bahas tentang ini kan Adin notabene bisnisnya itu meneruskan Yes. bisnis orang tuanya. Awalnya. Sementara Miranda create bisnis pastry dari nol ya, dari awal banget. Saya yakin pasti beda tuh cara jalaninnya, struggle-nya, tantangannya, omongan orangnya. Banget. Itu sangat paling sering dibandingin antara pewaris dan perintis. Nah itu dari Adin dulu deh. Mungkin kayaknya Adin yang paling sering dengar omongan orang. Pertama kita rubah mindset dari pemikiran saya tentang pewaris. Kebetulan saya 2 bersaudara nih. Yang satu adik saya perempuan. Kan kalau saya nggak ngelanjutin, masa ya usaha saya dikasih ke orang. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk kesusahan dari saya melanjutin itu ngeri branding sih. Maksudnya kayak oh ini usahanya bapaknya ya, Iya. dari saya Iya. gitu. Itu ini Purnama. Oh ya, Pak ini ya. Iya benar itu. Terus paling untuk yang ngebuat saya paling inti, paling ngebuat paling bingung itu pas di online-nya sih. Oke. Soalnya kan ini benar-benar manual, segala macam manual, pas dari bapak manual, pencatatan keuangannya pun manual. Ya. Yang sekarang alhamdulillah mulai merubah sedikit demi sedikit berkat Hmm. Star E. Berkat Star E luar biasa. Tapi sekarang Purnama Shop ya namanya. Yes. Purnama Shop sudah bergeser belum dari orang ingatnya Purnama Shop tuh bapaknya Adin. Sekarang sudah mulai ke Adin belum ini? Harusnya iya. Kenapa? Soalnya kebetulan juga saya akan membuat sebuah PT atau CP yang di bawahnya akan bernaung lagi sebuah usaha atau brand dengan nama Nusa Anyam, yang dimana Nusa Anyam ini sudah dikenal juga dengan saya. Oh, lumayan banyak betul. orang yang tahu. Misal kita kesini udah banyak yang tahu. Iya, perlahan Nggak harus misal saya ke wilayah Kute, oh ya bapaknya aja ini bukan itu aja. Iya. Udah Perlahan-lahan mulai ya. ya perlahan mulai. Oke. Saya pengen tahu dari tantangan tadi Din, gimana cara kamu bikin tantangan tersebut jadi sebuah kesempatan, opportunity buat kamu untuk bikin Purnama Shop itu lebih besar dan tadi bikin usaha Anyam kan? Iya, Nusa Anyam. Tuh. Apa sih sebetulnya prinsip yang kamu pegang atau mungkin ceritain deh strateginya gimana? Kalau dari saya ngebuat nge-rebranding usaha baru ya pasti berat pertama. Tapi caranya saya ngebuat produk yang lain dari bapak saya atau ngebuat inovasi baru. Nggak hanya cuman buat, kan produk saya ini di bidang kerajinan rotan maketa. By the way, ini produknya Adin? Ya, itu produk saya. Salah Dari Purnama, salah satu produk saya itu kan Iya. coasternya. Itu Betul. salah satu produk saya. Anyaman rotan. Yang harusnya saya di sini tadi tidak bawa, ada produk saya baru. Itu kita menggunakan recycle plastik. Itu benar Menggunakan apa? recycle plastik. Recycle plastik. Oh. Sebanyak yang kita tahu sekarang kan dari kemarin saya dapat data dari BPS itu 13,4 juta per tahun orang Indonesia itu ngebuang sampah. Itu yang saya angkat. Itu yang digunakan Ya. sebagai bahan dasarnya. Benar. Bahan untuk pewarnanya sih. Warnanya. Dan Oke. itu alhamdulillahnya saya sudah nemu target marketnya. Rata-rata itu yang pencinta colorful banget nih, orang India sama Arab Saudi. Oke. Itu sih untuk tantangannya.
membuat inovasi produk baru cara menyelesaikannya. Hmm. Biar enggak misal kalau mungkin ini nggak hanya mungkin dari Purnama aja yang punya, banyak sih yang punya nggak hanya dari Purnama, Iya, tapi ini loh produk dari Nusanya yang berbeda. betul. Iya, setuju. Tadi kan Adin sempat bahas ekspor ya, dan juga teman-teman dari Staring juga sempat ikut menyaksikan ya, Benar. waktu apa loading Ya, loading loading di pos Lombok. ekspor. Ya, loading di Lombok, pengiram dari Mhm. truknya. Nah, sebelum sampai proses pengiriman ekspor itu, gimana caranya dapat buyer dari luar negeri? Itu gimana tuh? Ceritain dong. Nah, ini kalau kita curhat bisa sampai 1 minggu. Ya kelar-kelar. Ya, sambil nyemil lah. Iya, lumayan. Itu perjuangannya sangat besar sekali. Pertama kita dari kekurangan modal, karyawan, terus barang yang enggak tepat waktu segala macam. Itu kita push banget yang harusnya kita itu mulai negosiasi yang awalnya saya dapat tamu nih. Kan kebetulan saya dibiayain dari salah satu perusahaan buat daftar di Alibaba yang setahu saya pendaftarannya itu 30 juta per Oke, tahun. per Dan akun. ya per akun. Itu 30 juta. Nah, di sana saya masukin barang. Terus tiba-tiba saya dikontak bulan Juli. Juli. Di bulan Juli dikontak sama tamunya pakai nomor telepon. Kan saya nggak pernah kepikiran kan siapa sih ini. Sampai 3 kali saya reject. Saya mikirnya, "Halo, Mas, ini dari pihak ini." Saya reject dong. Saya kirain orang pinjol atau apa. Iya. Nggak dikenal. Iya, namanya nggak kan, dikenal. Siapa ini? Siapa lu? Gitu sampai 3 kali. Terus sampai terakhir baru saya di WA. Kita dari pihak perusahaan Ozeol namanya. Pihak perusahaan Ozeol, kebetulan kita dari ini jelasin. Oh ya baik. Terus masuk bulan Agustus kita mulai kirim kirim katalog. Ini dengan harga dolar segala macam. Yang pada saat itu dolar masih 16.000. Oh. Ya, masih aman lah. Oke. Tapi di kita enggak. Terus kita kirim katalog segala macam. Tamunya negosiasi harga segala macam. Terus habis negosiasi harga langsung kita kirim sampel. Ada 3 sampel yang kita kirim dalam bentuk tas Iya. selokan. Habis itu kelar itu dari kirim sampel, tamunya kirim deposit. Dan itu depositnya enggak standar internasional itu kan 30%. Iya. Yang di mana yang masuk deposit 8% dari total semua. Oh. Itu kemarin kita kelabakan nyari modal. Yang Iya, saya iya. sebelumnya nggak pernah mau minjem, jadi Mhm. terpaksa masukin nama ke bank. Itu. Oke, ya demi untuk itu Ya ya. demi pesanan usaha. kan? Ya, Betul. mau nggak mau saya harus ngerjain semua itu. Betul. Terus pendek cerita kelar sudah deal harga segala macam, sudah barang sudah jadi, ada 3 QC lagi dari mereka. Mereka sampai nge-hire orang buat Iya. ngecek ke QC. ke kita apakah produknya sudah sesuai, Iya. packingnya sesuai, Iya. dan barangnya sesuai apa enggak gitu. Saya masuk sampai tahun baru nih kemarin. Saya nggak pernah liburan sama sekali. Saya nginep di gudang demi Demi melanjutkan orderan ekspor. itu ya. Ya, Ya, betul. pokoknya itu benar-benar perjuangan sekali. Dan tepat lucunya si tamu ini yang order orang India, saya komunikasi sama orang Indonesia, dan India juga yang bayar orang Aljazair, yang terima barang orang Prancis. Luar biasa. Begitulah kalau sudah bisnisnya skala global ya. Ini ya. Benar. Ya, siapapun bisa jadi buyer ya, komunikasinya pun kita harus siap melalui apa saja gitu kan. Dan yang terutama kalau barang sudah ke luar negeri, quality. Ya, Mereka kontrak tetap itu wajib. fokus ya ke kualitas barang tersebut gitu. Apalagi pengirimannya lumayan lama panjang, kan, 45 paling hari. gitu kan. Kita harus bisa 45 hari. memastikan di jalan juga sampai sana tetap Aman. kualitasnya terjaga, tetap aman barangnya. Yes, benar-benar. Menarik sekali cerita ekspor itu dari Adin. Ada yang ikutan ekspor? Nah, itu dia, benchmarking dulu. Nah, kalau Miranda gimana? Kan tokonya di mana sekarang jualannya? Kalau sekarang sih Pak masih di rumah, masih di halaman rumah ya. Jadi masih dekat lah untuk wilayah produksi dengan dijual secara offline-nya gitu. Oke. Kalau Miranda gimana? Proses pemasarannya, datangin pembeli gitu, orang mau order, selama ini gimana caranya? Oke, jadi awalnya itu juga Pak di tahun 2024 nih saya mulai nih, habis training saya mulai membuka ide usaha inilah. Terus di dekat rumah saya itu ada sport hall. Nah, Oke. di mana di sana itu sering ngadain event. Nah, Ya. secara orang kulineri adalah
Kepikiran buat jualan. Yap, dan didukung juga oleh mama saya sendiri. Ya. Itu kepikiran untuk jualan nih Pak. Apa ya yang simple tapi yang dibutuhin sama pemain dan penonton yang ada di sana itu. Awalnya itu dulu Pak sebelum ke arah pastry ini. Mhm. Nah jadi dulu kan pemain butuhnya asupan minum. protein, Air putih. telur, air putih, Iya. nasi. Kan mereka tuh main nunggu sesi juga kan Ya, Pak. gantian ya, Ya. gantian. Nah jadi saya buat dulu awalnya rice bowl Pak. Rice bowl ya. dia gampang dibawa ke dalam, kalau ada penonton yang mau nonton kan praktis gitu kan, Iya, betul. yang estetik gitu, yang Betul. dibawa ke sana. Nah jadi dulu awalnya gitu, open dulu di dekat rumah karena ada kesempatan itu, saya melihat Iya, kesempatan itu. Kesempatan lagu sempitan. Yap, saya punya kemampuan bisa dibilang. Nah saya mulai jualan di sana. Nah day by day waktu itu libur Pak, masih libur setelah training. Day by day saya masuk kuliah, kan kuliah juga kita terjadwal tuh Pak. Iya. Jadinya saya membukanya itu sistem PO. Jadinya Oke. saya tunggu orderan masuk baru dibuat gitu. Jadi untuk selama ini juga itu juga salah satu menjadi tantangan karena saya balik lagi saya sendiri atur time managementnya, Iya. terus bagaimana alur produksinya supaya aman ke tangan konsumen, apalagi ini kan riskan Pak, masuknya ke dalam makanan Iya. gitu. Miranda nggak tergiur buat bisnis yang lain gitu? Selama ini kan F&B ya, Iya. terus lulusan seni kuliner kan, Yap. Miranda nggak tergiur bisnis yang lain gitu? Kan kayaknya kemarin tadi ceritanya karena melihat ada peluang, maka saya jualan nih gitu. Kan sebetulnya yang Miranda lihat akhir-akhirnya juga banyak peluang nih pasti. Gimana? Nggak tergiur buat beralih ke bisnis yang lain? Coba produk baru. Biasanya orang-orang oportunis ya, itu dicobain tuh. Saya pengen tahu kalau Miranda gimana? So far sih Pak, karena saya juga ingin upgrade skill saya sendiri, karena kita tahu kalau usaha makanan itu tidak akan pernah pudar lah, tidak akan Iya, pernah mati, nggak bisa setuju. digantikan dengan AI teman-teman. Setuju. Jadi ini itu kewajiban. peluang yang besar banget sih. Jadi untuk saat ini saya ingin memfokuskan dulu di sini, terus menggali potensi yang ada dalam diri saya gitu sih Pak. Oke. Terkait dengan modal gimana Miranda? Kalau Aman aja? modal alhamdulillah aman, karena alhamdulillah juga mama di rumah memfasilitasi ya Pak ya. Karena Miranda berhasil untuk menunjukkan ya Ya, bahwa itu sih, Pak. usahanya Berjalan. ya laku, jalan gitu. Sampai sekarang pun kadang mama tuh nggak nyangka Pak sebenarnya. Bisa nih anak terakhirnya yang perempuan ini bisa buat ini, bisa dinikmati oleh orang, dan alhamdulillah feedback orang-orang tuh kan positif semua Pak. Jadi Ya, kayak mama iya. tuh ngeliat, oh dia bertanggung jawab, dia Betul. bisa, jadi mama yaudah terusin karena mama Terusin. juga basicnya jualan gitu Pak. Oh, oke. Ya itu tadi ya, ketika kita berhasil menunjukkan sesuatu, maka kita akan mendapatkan hasilnya dari Betul kerja kerasnya sekali. kita gitu. Menarik ceritanya Adin dan Miranda antara ya kalau orang bilang pewaris dan Perintis. perintis ya. Adin mau dibilang pewaris? Ya kalau mereka beranggapan seperti itu saya enggak apa-apa, yang penting ini kan tentang uang. Iya, terserah mau mereka bilang pewaris. Terserah, itu urusan mereka, yang penting saya dapat uang. Betul. Jadi mau para pewaris, mau perintis sebetulnya punya struggle-nya masing-masing. Iya, betul. Ya memang benar sih pewaris. Lebih gampang. Orang-orang bilang tidak mulai dari nol. Karena sudah disiapkan semuanya. Betul. Kadang-kadang orang bilang sudah disiapkan semuanya, tetapi ya itu hanya satu dari banyak hal yang menjadi tantangan sebagai seorang penerus. Yes. Ya. Memang beda antara tantangannya Adin dengan tantangannya Miranda. Beda juga tantangannya pewaris dan juga tantangannya penerus. Oleh karena itu mau jadi pewaris, mau jadi penerus, semua bagus. Ya. Yang penting kamu bisa menjalankan usahanya lancar, sustain, berjalan terus gitu. Sama juga kalau kamu mau ikut program inkubasi di Star Ink, kita tidak melulu untuk bisnis yang mulai dari nol. Kalau memang kamu sudah memiliki usaha dari orang tua dan kamu ingin melanjutkannya, kamu juga bisa join untuk ikut program inkubasi Star Ink batch 7 di tahun ini dan juga batch-batch selanjutnya. Oh, sudah buat 7 ya sekarang. Betul sekali, sudah batch 7 kita tahun ini. Setiap tahun ada ya Pak. Tiap tahun ada, kita tiap tahun ada. Nah, untuk Adin dan Miranda, apa nih tipsnya untuk para anak muda? Masih muda sih sebetulnya, Adin sama Miranda. Cuman kan
cutting ya. Kasing ya. Cutting. Nah, kalau yang lebih muda lagi nih, dari Adin dulu deh. Tipsnya apa? Tipsnya apa nih buat teman-teman calon wirausaha yang mau mulai menjalankan bisnisnya? Silakan, Din. Dari saya, yang pertama itu yang pasti pasti dibilang dari semua orang, bukan hanya saya aja, jangan pernah berhenti mencoba. Itu pasti kata-kata wajib yang akan keluar. Iya. Jangan pernah berhenti mencoba. Karena apa? Kita coba dulu yang dari tips berwirausaha untuk pemula atau awal. Kan saya juga nggak cuman ngewarisin usaha orang tua saya aja nih. Betul. Sebelumnya pernah usaha segala macam, dari yang pada saat Covid ada jualan ikan cupang saya jualan, yang keriping saya jualan, nggak cuman itu aja saya jualan. Itu namanya karakter wirausaha, Ya, entrepreneur. saya cari tren pada bulan ini apa, bulan depan apa, itu yang saya cari. Yang pertama itu seperti kata saya yang tadi, bahwa untuk mulai pertama itu nyari tren yang ada sekarang. Atau enggak, kalau enggak ngikutin tren, ngikutin peluang seperti dari Miranda yang bilang tadi. Peluang misal kayak jualan makanan lah, atau entah yang saya tahu saat ini ada apa ya, mirror yang cembung terus Iya. cuma jualan air mineral Iya. dengan modal sekian bisa untung sekian. Itu sudah kita bilang berwirausaha, dengan besoknya lagi jualan segala macam seperti itu. Intinya jangan pernah takut ini akan gagal atau apa. Kita cari market kita di mana, siapa orangnya, seperti itu. Miranda gimana tipsnya? Sebenarnya nggak jauh beda Pak Iya. sama Kak Adin, tapi setidaknya kalau kita mencoba kita tahu nih gagalnya di mana, Iya. yang harus diperbaiki. Itu apa? Perbaiki itu bagian apanya gitu. At least ada hasil dari kita mencoba itu. Dan sedikit cerita nih Pak, Ya. waktu itu saya juga pernah dikirim oleh Star Ink ke Bandung. Nah itu kan ketika kita sudah berusaha nih, kita ikut Star Ink, jadinya orang-orang di Star Ink itu sudah melihat nih, oh kita ada loh gitu Pak. Iya. Nah jadi ketika peluang itu datang, kesempatan itu ada, kita udah ready. Jadi kita Betul. tinggal dikirim aja gimana gitu. Kayak enak banget nggak sih, maksudnya kayak Iya. tiba-tiba dikirimin minta KTP, mau dibeliin tiket, Iya. pergi ke Bandung, nggak ada biaya apa-apa, malah kita yang Kasih dapat. uang. Iya, Begitulah. membawa nama produk kita. Jadi teman-teman jangan pikir 2 kali lagi buat join Star Ink, join sekarang juga. Terima kasih loh Miranda ya. Tapi itu benar banget teman-teman, salah satu program showcasing-nya, tahapan showcasing di Star Ink. Jadi teman-teman punya kesempatan Betul untuk sekali. bisa ikut pameran di beberapa event di luar Lombok gitu. Kalau saya rangkum ya, dari tipsnya Adin dan tipsnya Miranda, sebetulnya wirausaha itu bukan profesi. Itu tuh sebuah karakter. Karakternya seperti apa? Karakter yang mau terus mencoba, menemukan peluang, membaca tren ya, berani untuk gagal, ya kan? Kesatria. Kesatria tangguh, tak gitu kan. Ya karena kalau kita tidak habiskan kegagalan kita yang sekarang, Kita nggak akan tahu. nah itu kita nggak akan tahu. Benar banget. Kalau kita takut mencoba, ya kita nggak tahu hasilnya bagaimana. Jadi cobalah yang ingin kalian coba gitu kan. Begitu juga dengan Adin dan juga Miranda. Melalui Star Ink ada wadah di situ untuk teman-teman mencoba, dibantu, dibimbing, bisa sampai sekarang ini punya bisnis gitu. Mau dilanjutin lagi bisnisnya? Mau dong. Pasti kan. Lanjut. Oke, ada lagi dari Adin ataupun dari Miranda yang mau disampaikan ke teman-teman? Quotes, Yang quotes lebih gitu. muda dulu. Quotes Gen Z. Ingin dari saya tetap seperti tadi, terus semangat, terus mencoba apapun itu. Kalau gagal coba lagi, coba lagi, tapi jangan sampai keterusan. Kalau gagalnya di situ-situ terus, dicoba diganti, jangan terlalu sering coba-coba. Itu aja dari saya. Harus menemukan apa yang salah ya. Iya, Ya. benar banget. Ya. Miranda? Kalau dari saya sedikit aja Pak. Take the risk or lose the change. Thank you. Biasa. Tepuk tangan dulu dong, ini diam-diam lah perlu nyari sini. Oke, mungkin segitu. Terima kasih banyak Adin, terima kasih banyak Miranda sudah datang di podcast episode pertama. Mudah-mudahan dengan kehadirannya Adin dan Miranda itu bisa membuka semangat teman-teman untuk mau berwirausaha. Mulai dari mana? Mulai dari ikut program Star Ink terlebih dahulu.
Sekian dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Adin. Oke.